Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kehadiran Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan definisi untuk budaya positif oleh Bapak Bu Pancasila. Sebelum kita masuk pada acara, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Sebelum masuk ke destinasi, ada ucapan yang akan disampaikan oleh ibu kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Alim Nasution sebagai rekan dulu. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Adapun ucapan terima kasih kepada rekan-rekan bahwa dapat menyempatkan waktunya dalam mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Bubi dalam salah satu memenuhi tugasnya aksi nyata modul 4 budaya positif. Semoga di dalam melaksanakan tugas ini Pak Bubi diberikan semangat dan kesehatan serta kemudahan dalam melaksanakan CDP ini. Mungkin demikian saya harapkan kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini dapat bekerja sama dengan baik, memberikan apresiasi yang baik dalam kegiatan diseminasi ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya mewakili kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ucapannya dari Pak Halim sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah. Mari kita lanjutkan untuk acara diseminasinya, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Bobi Pancasila CPP Angkatan 9 Kota Bandung. Kepada Pak Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur marilah kita mencari kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah, akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa saya mencoba untuk menyampaikan tentunya hasil daripada belajar di modul 1. Modul 1 itu banyak ya. Modul 1 itu banyak, salah satunya ya budaya positif ya. Salah satunya budaya positif, tugas untuk menulis salah satu tugas, tentunya salah satu tugas di program guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin kita nyanyi dulu mengenai topik pelajaran Pancasila ini nih. Karena di budaya positif nanti kita juga akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Salah satunya nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila. Boleh berdiri atau bertepuk tangan. Pak Septian mau dibantu Pak Septian? Dibantu. Pak Septian. Ini bantu Pak Septian. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila ya. Mari ya, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menarik kritis. Sip, terima kasih. Itu Bapak Ibu
ketika apa ya berbicara tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif atau budaya positif nanti akhirnya salah satunya incarannya atau pendidikannya yaitu nilai-nilai ini ya, nilai-nilai yang baik dalam program belajar bersih. Oke. Nah, di modul 1 ini dimulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 itu berurutan ya. Di program grup penggerak angkatan 9 ini sama ya. Angkatan 1 sampai angkatan 9 materinya hampir sama. Di modul 1 itu tentang kurikulum ya, tentang filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Itu modul 1.1. Kemudian modul 1.2-nya tentang peran dan nilai seorang guru, khususnya guru penggerak, dan yang 1.3 tentang visi guru penggerak atau visi seorang guru. Kemudian yang modul 4 ini budaya positif ya. Nah, budaya positif ini kenapa sih harus budaya positif? Kenapa sih harus disiplin? Kita harus mempunyai disiplin positif. Salah satunya latar belakangnya kita pada intinya harus menuntun anak gitu ya, harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Seperti halnya kita ketahui, anak itu kodrat anak itu kan ada 3, ada kodrat zaman, ada adat, dan satu lagi kodrat bermainnya gitu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang ini, jadi kita itu diibaratkan sebagai petani yang hanya bisa menanam, kemudian menyiram, memelihara, terus merawat tanaman padi tersebut. Jadi pada intinya kita hanya menuntun anak itu, kodrat anaknya. Kita hanya menuntun kemampuan anak, meluruskan. Kita tidak bisa merubahnya secara langsung, hanya menuntunnya saja ke sama seperti halnya petani menuntun tumbuhnya padi untuk memperbaiki kondisi tanah, memelihara padinya, kemudian memberi pupuk dan air, seperti itu ya. Berarti menuntun. Nah, ini ya, salah satu tanggung jawab seorang guru juga adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter yang baik untuk warga sekolah, dan pada akhirnya karakter yang kebiasaan baik ini akan membentuk sekolah yang berbudaya positif gitu ya. Lanjut, ini salah satu pembiasaan yang baik ya di SD Kecapil. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian ada teori motivasi juga, hukuman maupun penghargaan. Kemudian ada restitusi, ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada restitusi dan 5 posisi kontrol ya. Restitusinya nanti kita praktek aja di praktek segitiga restitusi. Nah, mengenai disiplin positif, apa itu disiplin positif? Sebentar. Disiplin positif merupakan apa ya? Intinya gini, penyadaran diri kepada seorang, kepada individu tanpa adanya hukuman atau penghargaan gitu ya. Nah, penghargaan ini ya, penyadaran diri ini untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti tadi contohnya di P5 Profil Pelajar Pancasila ada mandiri, gotong royong, berpemikiran global, beriman dan bertakwa, dan kritis. Kemudian ada teori motivasi juga. Ini salah satu yang dipelajari ya Pak Bu. Kalau misalkan bentrok dengan pemahaman sebelumnya misalkan ya pemahaman ini yang hanya dipelajari di program guru penggerak, yaitu teori motivasi, ada satu teori, terus kemudian ada teori penghargaan. Kita lanjut ya Bu. Nah ini, oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar atau salah gitu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat meningkatkan atau tidak ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita jawab, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak ya. Pemberian hukuman
dengan hal positif. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Wow. Tidak setuju. Ada setuju, ada yang tidak setuju. Iya. Oke, siap. Gimana? Oke. Gimana? Oke. Jadi, Pak Bu ya, di sini ya benar. Di sini juga ada perbedaan. Ada setuju, ada yang tidak setuju. Tapi di program guru penggerak ini kita mencoba bukan menghilangkan, meminimalisir bentuk penghargaan ataupun hukuman gitu ya. Hukuman jelas harus dihilangkan dan reward juga sedikit demi sedikit dihilangkan gitu. Jadi sedikit demi sedikit dihilangkan. Kecuali reward pasti ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Nah ini paradigmanya seperti ini Pak Bu. Jadi kenapa alasannya hukuman, penghargaan ataupun bentuknya dari luar diri kita ya, misalkan untuk meningkatkan motivasi secara eksternal itu tidak akan ada yang bisa. Ya. Nah, seperti halnya ini kita menopakkan tangan, kita yang hanya bisa mengetahui menguasai tangan kita gitu. Untuk membukanya, untuk menutupnya, atau untuk mengalahkannya sekalipun kita hanya kita dibujuk, dikasih penghargaan. Kalau kitanya tidak mau, tidak akan bisa. Nah ini bentuknya seperti ini ya, paradigmanya ya. Oke. Nah ini yang miskonsepsi tadi, kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Nah di sini yang kami belajar di guru penggerak itu salah satunya ini ya teorinya ya. Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi, ya. Saya mau guru, saya bisa mengontrol murid. Tidak semua murid bisa kita kontrol. Satu, siapapun orang manapun, siapapun teman ataupun kita juga kontrol ya, kita murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi gitu ya. Tadi ya, misalkan reward atau enforcement yang positif misalkan, itu juga hanya ilusi sebenarnya. Suatu saat mereka pasti akan melanggar, mereka suatu saat tidak akan disiplin gitu ya. Kalau misalkan hari ini disiplin, kita kamu bagus, hebat. Suatu saat bisa jadi mereka melanggar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter juga salah ya. Contohnya misalkan dikritiknya anak, pandangan kita anak kalau dikritik bagusnya membangun, kritik yang membangun tapi tetap ya akan merupakan sebuah ilusi, tidak akan maksudnya tidak akan membuatkan karakter. Sama, membuat orang merasa bersalah juga sama, tidak boleh dilakukan ya. Merasa bersalah gara-gara kamu nih atau gara-gara teman kamu satu orang, berlaku untuk semua juga tidak boleh. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak ya. Oke, nah ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid gitu ya untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Saya tidak mau, tidak akan kita tidak bisa memaksa meskipun kita sebagai guru misalkan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hanya diizinkan sementara aja untuk dikontrol, bukan sepenuhnya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nanti ada kebutuhan dasarnya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi perilaku anak, perilaku di lingkungan sekitar kita, individu di lingkungan sekitar kita pasti ada tujuannya. Ya, tidak bisa kita kontrol, terutama murid ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seorang murid misalnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang legal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Gara-gara aku salah, aku yang salah seperti itu intinya ya. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, bisa jadi sering saya juga pernah melakukannya, membuat muridnya merasa bersalah, terus
apa ya, supaya dia menyesal gitu dalam perbuatannya. Padahal ini tidak boleh ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Nah ini yang tadi punya reinforcement positif, bujukan ataupun apa ya, bentuk-bentuk atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukannya. Akhirnya pinter soleh apa ya, positif lah gitu ya, hebat tapi suatu saat hanya orang teh di pahit-pahit gitu lagi atau apa gitu ya. Jadi ini hanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan tertentu. Ini menurut teori tadi ya. Jadi kita sama ya, memaksa murid untuk baik. Dulu mah bapak gini, dulu mah bapak gitu ya. Dulu mah bapak gini, kamu boleh gitu kan. Nah ini sama. Oke. Nah ini merupakan tabel sebetulnya Bu ya, antara stimulus dan respon, kemudian teori kontrol kenyataan di lapangannya. Ya, kebutuhan kita sebenarnya sama, murid juga sama, semua orang melihat sama, gitu kan. Harapannya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, gitu kan. Salah juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu bukan juga gitu kan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak ada yang bisa mengontrol ya. Saya bisa mengontrol orang lain juga salah gitu kan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Kemudian mulai berpikir menang dan kalah. Nah sebenarnya kalau teori kontrol itu kebutuhannya kita berbeda, setiap individu berbeda, setiap murid berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mengapa dia suka ke WC terus-terusan misalkan ya, ada pandangan yang berbeda juga. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ini ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang ya. Oke. Ini lanjut Bu. Dimaksud dengan disiplin. Apa itu disiplin Pak Bu? Disiplin itu taat aturan. Apalagi tidak melanggar. Terus berperilaku sesuai tempatnya. Nah, sekarang siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Guru bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Bisa guru? Bisa. Bisa. Dengan teladan. Dengan teladan, mantap. Memberi contoh dan dijadikan contoh. Oke, bisa ya. Kita lihat sini. Nah, berbeda ya. Pandangan saya juga sama. Disiplin itu melatih aturan sebenarnya. Kalau pandangannya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka itu syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di sini ya. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada tekanan, tidak ada interaksi dari luar gitu. Hanya bisa dari dalam dirinya sendiri menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu ya. Yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah di sini di program ini juga dikurangi gitu ya, sedikit demi sedikit dikurangi ya. Eksternal bisa, emang bisa kan dari cuman tidak sepenuhnya karena ada teori tadi ya, teori yang tadi tidak sepenuhnya dari luar. Bukan dari dalam diri kita sendiri, pada suatu saat ya nanti akan seperti itu ya, tidak disiplin. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin ya, gimana biasanya disiplin atau murid atau pengikut.
Disiplin diri dapat membuat seorang menjadi menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu ada dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Semua orang setuju bahwa nilai-nilai ini, semua orang paham, setuju ya bahwa nilai-nilai ini baik. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang lainnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini nilai-nilainya tadi ya, nilai-nilai kebajikan salah satunya di profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum 2013 banyak kemarin ya, ada tanggung jawab, apalagi maksudnya percaya diri, kerjasama banyak ya, sama di kurikulum 13 di kurikulum mereka juga sama seperti ini ya. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini jadi yang tadi disampaikan apa ya, berubahnya itu karena ada motivasi perilaku manusia gitu ya. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain ya, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita bidik ini untuk murid-murid kita yang nomor 3 ini harusnya punya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya terhadap nilai-nilai yang mereka mereka pahami, mereka yakini benar gitu. Bagaimana mereka murid itu harus bertanggung jawab, tapi kita caranya bagaimana menumbuhkan sadarnya mereka untuk tanggung jawab gitu. Sadarnya mereka untuk tanggung jawab, tidak dengan hukuman ataupun apa tadi konsekuensi, punishment, tidak juga dengan imbalan ataupun penghargaan. Jadi meminimalisir, jadi semuanya itu dilakukan untuk tujuan yang ketiga ini, untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga, supaya mereka menghargai diri sendiri dan percaya bahwa nilai-nilai yang baik itu harus mereka yakini dan harus mereka terapkan dalam kehidupannya. Nah, itu ini perbedaannya Bapak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi nanti. Hukuman itu bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kelihatan ada anak misalkan berantem, kita hukum langsung ya, dadakan, tidak ada kesepakatan sebelumnya dan sesudahnya gitu, hukum. Kita beranggapan kalau ada kejadian seperti itu, anak menulis 1 halaman, 2 halaman gitu, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya tidak akan mengulanginya lagi. Harapan kita kan anak tersebut tidak akan mengulanginya, padahal itu suatu hukuman yang sifatnya satu arah dan tidak begitu juga. Kemudian konsekuensi, bedanya sama hukuman ini terencana, ada disepakati sama siswa misalkan di kelas kita ya, dibahas kemudian disetujui oleh murid. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid untuk mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran ya. Tidak membuang sampah pada tempatnya, misalkan denda 2.000 ataupun dihukum atau gimana ya, disetujui sama murid, ini namanya konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi Pak Bu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi hukuman. Ini nggak ada keterangan pelajaran olahraga. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi karena dia telah merusak ataupun menggunakan kertas teman yang dicoret-coret. Membersihkan tumpahan di air meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Mantap Pak. Bisa, kadang-kadang
bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi mata hukum. Oke. Nah ini perbedaannya ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi jerah, puas, gitu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati, itu hukuman. Bayu. Anak membenci kedisiplinan, ya. Saya benci aturan, gitu. Saya benci disiplin. Terus adanya paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Baiklah, apalah sok atau apalah, orang mah kewe dihukum ke dalam. Konsep diri yang buruk, nantinya ada konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan suatu kesalahan, berbohong juga, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ikhlas, seperti ini hukuman ya. Dan marah, kemudian merasa bersalah, dipermalukan juga, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak menghargai disiplin akan menghargai disiplin karena sudah sepakat, kita di kelas itu sepakat, tidak ada yang berbicara ketika guru menerangkan, gitu kan. Dia akan menghargai waktu itu disiplin ya. Ada stimulus maupun tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tidak sadar untuk sementara ya. Ini jadi masih ada negatifnya kalau konsekuensi ya. Kalau hukuman jelas itu tidak boleh. Konsekuensi juga kita kurangi. Kalau bisa tidak boleh. Ya. Nah, adanya ini sekarang gantinya restitusi ya. Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini pengembalian memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada tahapannya Pak Bu, ada tahapan restitusi. Jadi tidak ada namanya segitiga restitusi. Inilah yang diharapkan untuk menumbuhkan budaya positif ini ya dengan restitusi. Jadi penyelesaian masalahnya bukan dengan hukuman ataupun konsekuensi, tapi dengan restitusi. Ya. Lanjut. Nah, ini ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada tahapannya juga bahwa semua kesalahan itu wajar, manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan seperti itulah ya. Kemudian untuk memperbaiki hubungan juga tawaran, bukan paksaan. Nanti kita tawarkan kepada muridnya yang melakukan kesalahan. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri ya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nah ini Pak Bu, kenapa kita harus mengurangi apa tadi? Menciptakan budaya positif, mengurangi penghinaan ya. Ada istilahnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Jadi ada istilah meminta atau membujuk ya. Seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu ya. Tadi pemenuhan kebutuhannya tadi ya. Jadi ada tujuannya karena imbalan dan sebagainya. Yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Suatu saat ketika kita diberikan reward, anak tersebut beda, gitu, misalkan berubah, gitu ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Oke. Dihukum oleh penghargaan, ini apa ya? Kurang mungkin ya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu istilahnya menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan melalui motivasi intrinsik.